Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurrahmati dengan NIM 2419113200029 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya ingin membahas anatomi muskuloskeletal di regiotoraks dan membran superioris serta vaskularisasi dan inervasinya di sistem muskuloskeletal. Baik, yang pertama-tama saya ingin membahas dari bagian toraks itu adalah sisi sternumnya terlebih dahulu. Nah, di sternum itu ada yang tulang paling atas, namanya itu ada incisura jugularis. Nah, incisura jugularis itu adalah tulang yang mungkin paling menonjol di bagian toraks, yang paling terlihat di bagian dari kita, dan kalian bisa menyentuhnya. Nah, di bawahnya tuh ada manubrium sterni. Manubrium sterni itu juga dia terasa gitu, dia ada kayak bersudut gitu. Nah, di bawahnya yang seperti batasnya itu ada angus sterni. Nah, di bawah angus sterni itu ada corpus sterni, dan corpus sterni itu adalah merupakan bagian yang paling utama di bagian sternum gitu. Dan di bawahnya tuh ada processus sipoideus. Processus sipoideus merupakan tulang yang lancip gitu, tetapi sebenarnya bentuknya itu bisa berbeda-beda. Dan dia masih kartilago atau masih tulang rawan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tulang kosta. Tulang kosta kita itu ada 12. Nah, tulang kosta satu itu persis dimulai di bawah clavikula. Nah, tulang kosta satu sampai tulang kosta 7 dia ada costa vera yang menyambung ke costa sternum kita. Eh, dan tulang kosta superior dari kosta 8 sampai kosta 12 itu sebenarnya dia kosta palsu gitu karena palsu dalam artian dia tidak menempel langsung ke sternum kita, tetapi dia ikut dengan costa verae tadi. Nah, selanjutnya di sini ada costa fluctuans atau costa yang melayang gitu. Dia ada costa 11 dan costa 12. Nah, di bagian tapak posteriornya dia sangat amat terlihat gitu nih. Costa spuriae di costa 8 sampai costa 12 gitu. Maaf, maksud saya di Costa Fluctuanza. Costa Sporea juga terlihat di Costa 8 sampai Costa 12. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas scapula karena ada terlihat di sini. Eh Scapula itu kalau dia itu bentuk tulang pipih, bentuk segitiga gitu. Dia di bagian bawah namanya fossa infraspinata. Dan di bagian atas namanya fossa supraspinata. Ini ada akromion dan di sini ada proses coracoideus. Selanjutnya, saya akan membahas tulang dari kosta kita. Nah, tulang dari kosta kita itu sebenarnya dia tulang yang panjang ya. Dia sangat panjang jika terlihat di tampak anteriornya. Nah, kosta ini tuh sebenarnya dia adalah tulang pipi. Dia tidak bisa dibilang tulang oslongum karena dia pipih. Walaupun panjang, tapi dia pipih. Gitu. Dan ini sangat terlihat sekali. Ini ada kaputnya, ada kolumnya, ada surutnya, ada tuberculumnya, dan ada angulus, serta feses articularis. Tuberculi costa. Ini ada sulcus costanya juga. Nah, oh ya, di sternum kita itu tidak langsung tulang yang asli. Dia ada kartilagonya, kartilago costa dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita akan membahas ke muskulusnya. Nah, muskulusnya sebenarnya otot-otot di bagian dada itu sangat banyak dan sedikit kompleks gitu dan cukup kompleks gitu. Tapi saya akan bahas otot-otot besarnya. Nah, ini ada eh, musculus trapezius. Nah, musculus trapezius itu adalah otot yang paling besar di bagian otot dada. Dia belakang dari depan sini ke belakang. Dia terlihat sangat terlihat gitu. Nah, selanjutnya ini ada musculus sternocleidomastoideus. Otot itu ketika kalian habis sholat atau habis kayak tengok kanan atau tengok kiri, dia sangat terlihat jelas dan bisa disentuh gitu. Nah, dan di sini ada musculus deltoideus. Musculus deltoideus merupakan otot seperti delta, dia juga otot besar di bagian bahu ya gitu. Nah, di sini ada musculus pectoralis major. Ketika musculus pectoralis major itu dibuka,
dia ada musculus pectoralis minornya gitu. Nih di sini terlihat musculus pectoralis minornya. Nah, di sini juga ada musculus serratus anterior. Dia otot yang seperti menyambung ke kosta gitu. Selanjutnya, nah ini akromionnya terlihat. Dan ini proses korakoidosnya terlihat. Tuh. Ini juga ada musculus latissimus dorsi. Nah, musculus latissimus dorsi itu adalah musculus yang tepat di samping dari pinggang kita ya, bisa dilihat seperti itu. Nah, ini serratus anteriornya terlihat ya, dia seperti menempel ke bagian kosta kita. Nah, di sini ada musculus rectus abdominis atau otot perut gitu. Nah, Nah, di sini kita mulai membahas ke bagian inervasi dan vaskularisasinya gitu. Nah, arteri torakika interna itu menyuplai ruang interkostal anterior 1 sampai 6. Eh, dia didistribusi oleh dinding anterior toraks, otot interkostal, kelenjar mamae, dan diafragma. Arteri interkostalis posterior itu eh, didistribusi ke dinding posterior toraks, otot interkostal, dan kulit posterior toraks. Dan arteri thoracoacromialis adalah asalnya dari arteri axillaris atau arteri yang di bagian ketek nih, di bagian sini. Dia mendistribusi ke otot pectoralis major, dia mendistribusikan ke otot pectoralis major dan otot pectoralis minor. Dia asalnya dari arteria axillaris gitu. Dan arteri thoracica lateralis itu mendistribusikan ke musculus serratus anterior, otot-otot di dinding lateral toraks dan kelenjar mamae. Antara ada arteria subcostalis itu mendistribusikan ke dinding inferior toraks dan otot-otot interkostal bawah. Dia asalnya dari aorta thoracica. Nah, di sini ada thoracica interna, ini ada subclavia, ada thoracica intercostalis anterior tadi. Di sini ada banyak, ada carotis communis juga, ada musculoprenica juga. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas dari bagian nervusnya gitu. Nah, nervus intercostalis itu dia mendistribusi ke otot interkostal tadi ke musculus subcostalis dan musculus transversus thorax dan gitu. Dan ada nervus subcostalis, dia asalnya dari cabang anterior dari nervus spinalis thoracalis T12 atau thorax ke bagian 12. Dia mendistribusikan ke kulit dan otot dinding toraks bagian bawah dan juga ada juga nervus phrenicus, dia mendistribusikan ke pleura mediastinalis dan ke perikardiumnya juga. Nah, selanjutnya kita ke bagian membri superioris. Nah, membri superioris itu yang pertama-tama saya akan membahas bagian eh, clavicula nyambung ke humerus gitu. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini ada eh proses coracoideusnya dulu. Nah, proses coracoideus ini tuh dia menonjol gitu. Tapi dia berbeda dengan akromion. Akromion tuh letaknya lebih superior dibanding proses coracoideus. Nah, ini ada clavicula, claviculanya dipotong gitu. Nah, di sini juga, oh ya, di sini ada cavitas glenoidalis. Nah, cavitas glenoidalis itu kayak ada celah gitu, dan itu namanya cavitas, dia cavity-nya gitu. Di sini banyak banget struktur-strukturnya. Ini ada incisura scapulae itu berbentuk seperti lubang, tapi bukan lubang, dia seperti selokan gitu ya incisura ini. Sama seperti incisura jugularis. Nah, di sini ada margo medialis, dia letaknya paling medial ke arah jantung kita. Ini ada fossa subscapularis yang satu sebagian scapula ini. Di sini ada tuberculum infraglenoidal.
Nah, di sini juga ada margo lateralis. Nah, di sini juga ada angulus inferior. Ini ada tulang humerus. Sebenarnya ini banyak banget. Ini ada tuberculum majus yang paling menonjol di arah lateral, dan tuberculum minus di arah medial. Nah, ini ada. eh, nah, kita juga akan membahas. Nah, ini bagian bagian belakangnya gitu. Ini ada bagian belakangnya nih tampak terlihat jelas. Nah, di sini ada Injustura scapulae dan ini akromiannya sangat terlihat jelas ketika dilihat dari bagian belakang. Ini ada prescarocoideusnya juga. Ini ada margo superior, ada angulus in superior. Nah, fossa supraspinata itu bagian atas dipisah oleh spina scapulae. Nah, di sini ada fossa infraspinata, ini ada margo medialis, ada margo lateralis, ada angulus inferioris. Nah, di sini juga ada humerusnya. Humerusnya itu di bagian belakang itu terlihat jelas epicondylus lateralisnya. Ini ada trachea humeri juga. Dan di humerus itu terlihat sangat jelas kolom anatomicum dan chirurgicumnya, dan ini ada tuberositas deltoidea. Tuberositas deltoidea itu tempat menempelnya otot musculus deltoideus. Nah, ini bisa dilihat sedikit. Nah, di sini ada musculus supraspinatus yang akan menempel di sini. Ini ada rhomboideus minornya nanti. Ini ada rhomboideus majornya di bawahnya. Nah, ini ada musculus infraspinatus. Ini ada musculus latissimus dorsi sedikit bagian kecilnya. Ini ada musculus teres major juga akan menempel, ini juga akan menempel musculus teres minor. Dan di sini juga akan sangat banyak lagi, dan ini ada organ insersionya juga. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, ini ada tempat menempel tuberculum, tuberositas deltoidea, maaf, itu menempel insersionya dari deltoideus. Nah, di sini sama seperti itu tadi, ada tulang yang mungkin sedikit terlihat lebih jelas gitu. Secara garis besar, yang bagian lateral itu ada radius, bagian medial itu ada ulna. Ada humerus, nih ada articulatio acromioclavicularis, ini ada sendi clavicula yang menempel ke bagian akromionnya, nih ada uh, nah apa ada aksis-aksis tulang-tulang antebrachiumnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga otot-otot dari uh, otot-otot di bagian ekstremitas atasnya. Ada deltoideusnya, ini ada pectoralis major, ini ada bicep brachii atau di bagian atas ini. Maksudnya atau di bagian atas namanya bicep brachii. Yang di bawahnya itu ada tricep brachii. Nah, nervus medianus itu mengalir sini, dari sini ke bawah sampai dia makin ke tengah, makin ke tengah gitu si medianus ini, nervus medianus. Ini ada fascia antebrachii. Ini ada musculus flexor carpi radialis nih, ada juga musculus flexor carpi ulnaris, yang mana flexor carpi ulnaris itu adalah otot musculus yang bagian ulna gitu. Nah, ini ada nervus cutaneous antebrachii. Nah, baik ini terlihat dari atas ya guys, otot-ototnya juga. Ada teres minor, teres major. Nah, ini sangat terlihat bagian sangat posterior gitu, sangat posterior. Nah, di sini aku akan membahas otot keseluruhan di bagian torak, bagian dada gitu. Bagian ekstremitas atas. Di sini ada rhomboideus minor, dia pasti bersebelahan dengan musculus supraspinatus. Dan rhomboideus major itu bersebelahan juga dengan musculus infraspinatus. Nah, di sini ada teres minornya sedikit. Ini ada latissimus dorsi, dia yang di bawah dari tulang M trapezius ketika dibuka gitu. Ini ada eh, nah ini tampak anteriornya atau tampak depannya, ini ada
Ada akromion, ada sternum, ada cartilago costalis, ada musculus bisabrachii, ada musculus trisabrachii, ada caput lateral, dan ada musculus latissimus dorsi, ini juga musculus serratus anterior. Nah, ini eh banyak banget nervus-nervusnya, cuman kita akan membahas nanti di bukan. Nah, ini kita ke bagian vaskularisasi atau arteri dari eh, bagian ekstremitas atas gitu. Nah, arteri subclavia itu dari sisi kanan tuh ada cabang truncus brachiocephalicus. Dia mendistribusikan dari darah ke leher dan bagian awal ekstremitas atas gitu. Dan dia itu arteria vertebralis itu ke otak dan arteria thoracica interna ke dinding toraks anterior. Oh ya, dan arteri aksilaris ini arteri aksilaris itu dia cukup banyak, dia mendistribusikan hampir seluruh bagian tangan gitu. Nah, arteria aksilaris itu kelanjutan dari arteria subclavia setelah melewati lateral kosta satu tadi, dan dia itu menyuplai ke bagian otot pectoralis major, musculus deltoideus, dan kulit bahu. Dan juga arteria thoracica lateralis. Nih, arteria thoracica lateralis dia menyuplai ke bagian serratus anterior, ke otot-otot aksilaris dan kelenjar mamae atau kelenjar payudara. Nah, terus ada arteria subscapularis, dia menyuplai ke otot-otot di sekitar scapula seperti musculus infraspinatus, musculus supraspinatus, teres minor, dan lain-lain. Arteria thoracocordalis dorsalis menyuplai ke musculus latissimus dorsi. Dan juga arteria circumflexo-humeri anterior dan posterior itu menyuplai ke otot-otot bagian sendi bahu seperti musculus deltoideus dan sendi bahu itu sendiri. Nah, ini ada arteria brachialis, dia mendistribusikan ke arah area lengan atas gitu. Nah, ini ada arteria radialis, di bagian arteria radialis, dia menyuplai ke otot-otot anterior dengan bawah bagian lateral seperti musculus brachioradialis. Dia cabang dari arteria recurrens radialis dari sendi olecranon. Nah, ada juga arteria ulnaris di bagian ulna. Itu dia menyuplai ke otot-otot anterior lengan bawah bagian medial seperti musculus flexor carpi-ulnaris dan musculus flexor digitorum profundus. Dia cabang dari arteria interosa communis yang bercabang menjadi arteria interosea anterior dan posterior yang menyuplai ke otot-otot flexor dan extensor. Nah, selanjutnya kita akan membahas, nah, kita akan membahas manus atau bagian tangan. Nah, bagian tangan atau palmar itu sebenarnya terbagi menjadi empat ya. Yang bagian ini itu adalah namanya ossa carpi carpalia. Nah, ini banyak banget bagiannya. Ini ada os capitatum, ada os visiforme, ada triquetrum, ada os lunatum, ada os trapezoideum, dan ini adalah namanya ossa carpi carpalia yang di sini. Nah, terus selanjutnya di bagian sini, ada namanya metakarpal. Nah, ini terbagi menjadi 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Namanya, nah yang di bagian sini yang seperti ada tulang itu namanya kaput. Kaput osa metakarpal. Nah, di sini eh, dan namanya itu adalah dan dia nah, jenis tulangnya itu adalah tulang sesamoide atau tulang yang bentuknya bulat gitu. Nah, terus ada phalanges proksimal di bagian sini. Ada phalanges proksimal di bagian sini. Dia terbagi menjadi 5 ruas juga. Di sini ada phalanges medial dan yang terakhir ada phalanges distal. Nah, di sini terlihat.
Nah, arteri di telapak tangan itu ada arcus palmaris superficialis. Dia dibentuk dari arteria ulnaris yang menyambung dari arteria ulnaris. Dia menyuplai ke otot-otot dan kulit di lapak tangan superficial. Dan ada juga arcus formalis profundus. Dia dibentuk oleh arteria radialis dan cabang dari arteria ulnaris juga. Jadi kebanyakan eh, otot-otot arteri tangan itu berasal dari ulnaris. Nah, terus. Nah, eh, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.